Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan bahas tentang vektor ya. Sekarang materi kedua yaitu operasi pada vektor di ruang 2. Yang pertama ada yang namanya vektor sejajar. Vektor sejajar itu dilambangkan dengan vektor A sejajar vektor B jika A sama dengan K dikali B dengan K elemen bilangan real. Maksudnya vektor A sama dengan K dikali vektor B. K-nya itu apa? K-nya itu adalah bilangan real. Jika K-nya lebih besar daripada 0, maka A searah B. Jika K kurang dari 0, maka A berlawanan dengan B. Nah, itu maka mereka disebut sejajar. Saya punya satu contoh. Contoh 1, buktikan bahwa vektor U21 sejajar dengan vektor V. Nah, caranya adalah vektor U sejajar vektor V seperti ini ya. Maka ini artinya vektor U sama dengan K dikali vektor V. Atau kebalik ya, terbalik karena V lebih besar. Maka kita balik, jadinya vektor V sama dengan K dikali vektor U. Vektor V nya berapa? 6, 3. Maka K dikali 2, 1. Nah, K nya berapa? Berarti kan kalau ini 6, 3, kalau V nya 6, 3, maka K nya sama dengan 3 kalinya ya, 3 kali 2, 1. Maka V sama dengan 3 kali U. Maka terbukti ini sebuah vektor sejajar gitu. Paham ya, vektor sejajar? Oke, jadi berapa kali lipatnya vektor yang lain, seperti itulah. Yang kedua, vektor kolinier. Yang kedua adalah vektor kolinier atau segaris. Saya punya contoh. Vektor kolinier itu jika sejajar dan memiliki pangkal yang sama. Maksudnya seperti apa? Kita cek ya. Tentu sebuah titik P 1,2, Q 2,1, R 4,7 kolinier dan segaris atau segaris. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu, misalnya saya buat PQ sama dengan, dan saya buat PQ, berarti vektor PQ sama dengan Q dikurang, bentar ya, kalau saya buat vektor PQ, maka cara mencarinya adalah vektor Q dikurang vektor P, gitu kan ya. Nah, vektor Q-nya berapa? Vektor Q-nya 2, 1, dan vektor P-nya 1, min 2. Maka hasilnya sama dengan 1, 3. Seperti itu ya. Ini kita buat vektor PQ. Kemudian saya buat, karena ini harus kolinier, itu harus memiliki pangkal yang sama, saya buat pangkal yang sama. Pangkal yang sama artinya ini depannya harus sama. Saya buat kalau di sini jadi PR, misalnya vektor PR berarti kan vektor R dikurang vektor P. Vektor R itu 4, 7 dikurang vektor P 1, min 2. Hasilnya adalah 3 dan 9 ya. Nah, sepangkal kita cek ya, benar. Sekarang yang kedua harus sejajar seperti yang tadi. Berarti kita lihat apakah PR dan PQ kelipatannya 1, 3 dan 3, 9. Sepertinya sudah terlihat jelas ya. Kalau ini adalah kelipatannya, PQ adalah 1, 3, sedangkan PR adalah 3, 9. Nah, ini 3 kali lipatnya ya. Coba kita cek. Yang besar kita taruh di depan, PR sama dengan K dikali PQ. PR nya 39,
maka dikali 1, 3. Nah, 39, 1, 3 ini sama dengan 39 sama dengan 3 kali 1, 3 kan ya. Nah, berarti terbukti nih PR sama dengan 3 kali vektor PQ. Berarti terbukti sejajar dan sepangkal, maka terbukti kalau ini adalah kolinier gitu ya. Terbukti kolinier. Sip, seperti itu. Contoh kolinier paham ya? Saya lanjut ke penjumlahan dua vektor. Saya punya contoh sebuah perahu akan digunakan untuk menyeberangi sungai dengan lebar 24 meter. Sungai itu memiliki kecepatan arus 5 meter per detik. Arah perjalanan perahu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini sungainya adalah AB. Lebar sungai AB. Lebar sungai AB. Lalu kecepatan sungai sungai 5 meter per second. Kemudian yang ditanya adalah AC. Yang ditanya adalah AC. Nah, caranya gimana? Caranya adalah AC sama dengan AB ditambah BC gitu ya. Sorry, bener ya? Oke. AC sama dengan AB ditambah BC sama dengan AB nya 24, BC nya sama dengan 5 sama dengan 29. Seperti itu kurang lebih ya. Selanjutnya contoh 2, diketahui vektor A 45, vektor B min 3 min 2. Tentukan vektor C sama dengan 3A ditambah 2B. Oke, vektor C sama dengan 3A ditambah 2B. Berarti kan 3A nya berapa? 45 ditambah 2B. Berapa nih? Min 2, min 3 min 2, seperti itu ya. Jadi sama dengan dikali 3, nya 12, 15 ditambah dikali 2 minus 6 minus 4. Artinya itu jumlahnya. Jumlahkan 12 ditambah 6 ditambah minus 6 hasilnya adalah 6. 15 ditambah minus 4 hasilnya adalah 11. Nah, C nya adalah 6 dan 11. Seperti itu. Paham ya contoh 5? Saya lanjut ke selisih 2 vektor. Oke. Diketahui koordinat titik A 11, B 35 dan C min 1,5. Tentukan vektor AB dikurang BC. Oke, caranya adalah seperti biasa, kita cari dulu si AB nya dulu ya. Kita tentukan dulu AB sama dengan berarti kan vektor B dikurang vektor A. Vektor B nya 35 dikurang 11, hasilnya adalah 24. Oke, seperti itu, paham ya yang pertama. Kemudian kita cari lagi, harusnya BC sama dengan C, vektor C dikurang vektor B. Jadinya vektor C nya adalah min 1, 6, vektor B nya 3, 5. Hasilnya adalah min 4, 1. Seperti itu. Kemudian tinggal kita kurang, maka vektor AB dikurang vektor BC sama dengan 24 dikurang min 4, 1. Maka hasilnya adalah 2 min 4 sama dengan 6. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 6,
3. Seperti itu. Selanjutnya terakhir adalah vektor basis di R2. Vektor basis itu apa? Vektor basis itu vektor yang ditunjukkan dalam bentuk P sama dengan X1I vektor I ditambah Y1 vektor J. IJ itu sama dengan hanya lambangnya aja I. Jadi si X nya kita kasih lambang I dan Y nya kita kasih lambang J. Contohnya, diketahui sebuah segitiga AOB dengan titik U00 A31 B65. A merupakan vektor posisi A. B adalah vektor posisi dari nyatakan B. Nyatakan vektor A, vektor B, dan AB dalam bentuk basis seperti itu. Vektor A itu kan artinya si A ini ya, 31 ini kan ya. Nah, kalau dalam bentuk basis berarti kita menulisnya kan adalah 3I ditambah 1J gitu. Vektor B itu kan 65. Kalau kita dalam bentuk basis berarti I sama dengan 6I ditambah 5J. Plus minusnya dari mana? Jika yang kedua minus maka minus jadinya. Misal 3 min 1, maka ini artinya 3I dikurang 1J seperti itu. Kemudian vektor AB. Vektor AB itu artinya kan vektor B dikurang vektor A. Maka 65 dikurang 31, maka hasilnya adalah 34. Nah, baru kita dalam bentuk vektor jadinya AB sama dengan 3I ditambah 4C. Atau kalian boleh langsung kurangkan, misalnya jadi gini, vektor AB sama dengan B dikurang A seperti itu kan ya. B nya berapa? B nya tadi nih 6I ditambah 5J dikurang hanya 3I plus 1J. 3I 1J itu bisa J aja ya. Sudah, berarti 6I dikurang 3I ditambah 5J dikurang J, maka hasilnya 3I ditambah 4J, sama kan hasilnya ya. Seperti itu. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang tanyakan silahkan tanya ke saya, atau bisa chat di chat saya, atau bisa tanya di video ini.